Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Di sini saya memiliki cerita. Cerita ini tentu yang sudah sangat populer untuk kita semua. Cerita ini biasa untuk menjadi pengantar tidur saat masih kecil, yaitu cerita Kancil dan Kura-kura. Pada suatu hari ada Kancil dan Kura-kura. Mereka memperdebatkan siapa yang lebih cepat di antara mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan perlombaan pada saat itu. Kancil dan Kura-kura melakukan perlombaan. Kancil langsung melesat jauh dan berlari dengan cepat. Saat dia menengok ke belakang, sudah tertinggal Kura-kura. Akhirnya dia memilih untuk beristirahat dan tidur di bawah pohon. Kura-kura tetap terus melangkah dan tidak berhenti. Kura-kura akhirnya menggapaikan garis finish. Akhirnya Kancil terbangun dan tersadar bahwa dia kalah akan kesalahannya. Dari sini kita tahu, tidak apa untuk lambat, tapi tetap harus konsisten dan kita akan mendapatkan hasilnya. Namun, ceritanya ternyata tidak berhenti di sini. Ketika Kancil berpikir dan menyadari akan kesalahan dari dirinya, dia meminta untuk Kura-kura bertanding ulang. Dan tentu saja, ketika Kancil ini sudah tahu akan kesalahannya, dia langsung melesat dengan cepat untuk mencapai garis finish. Dan Kancil pun menang secara mutlak. Hal ini juga bisa disimpulkan bahwa ketika lambat itu memang bisa menjadikan konsisten yang lebih bagus, tapi ketika bisa lebih cepat dan konsisten itu adalah hal yang terbaik. Namun ceritanya tidak berhenti di sini. Kura-kura pun juga berpikir, akhirnya menganalisa. Dia menyadari area ini tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. Akhirnya dia meminta bertanding ulang kepada Kancil untuk melakukan pertandingan perlombaan ini. Dan area atau arena dari perlombaan ini diubah dan tidak sesuai dengan yang seperti awal. Kancil menerimanya. Mereka berlomba dan Kancil tetap melakukan jalan secara melesat dan cepat. Namun di tengah tepi dia berhenti karena dia tidak bisa untuk melewati atau menyeberangi sungai tersebut. Kura-kura pun jalan dan melewati hal itu. Kura-kura saat di tepi sungai, dia menyeberangi sungai tersebut. Dia berjalan dan akhirnya menempuh garis finish. Kita tahu kalau misalnya setiap orang punya kemampuannya masing-masing, maka kenalilah medan perang untuk diri sendiri. Misalnya, kalau Anda bisa beranalisis, makalah kejarlah analisis itu, asalah analisis itu. Jika Anda bisa berorganisasi atau mengkoordinir, lakukanlah hal itu. Lakukan di koridor Anda, lakukanlah mempertajam lagi hal yang Anda bisa. Namun ceritanya tidak berhenti sampai sini. Ada lagi ceritanya, yaitu ketika mereka sadar dan mereka bersahabat akhirnya dan melakukan pertandingan ulang secara bersama-sama. Kancil menggendong Kura-kura dan berlari dengan cepat. Setelah di tepi sungai, bergantian, Kura-kura menggendong Kancil dan menyeberangi sungai. Dan saat untuk mendekati garis finish, kembali lagi Kancil menggendong Kura-kura dan akhirnya mencapai garis finish bersama. Mereka puas dengan akan hal itu. Dari cerita ini kita tahu, ketika memang kita memiliki keutamaan, tapi kita tidak bisa untuk melakukannya sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk mempercayakan kepada orang lain. Tidak semuanya hal itu bisa kita koordinir sendiri, makanya kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama ini akan menciptakan efisiensi dan hasil yang lebih baik dibanding kita bekerja dengan diri sendiri, dan hal itu tidak secara maksimal apa yang kita dapatkan. Dari keempat cerita yang tadi sudah saya jabarkan, dan ternyata cerita itu berbeda-beda ya. Yang kita tahu kan awalnya hanya Kancil dan Kura-kura ini berdebat saja mengenai siapa yang lebih cepat, dan yang kita tahu Kura-kura lah yang menang. Hanya saja, tapi ternyata ada loh cerita-cerita balik di antara mereka ini. Dari keempat cerita ini kita tahu semua orang itu memiliki konsistensi. Orang-orang ini bisa memiliki kemampuannya sendiri, dan Kancil dan Kura-kura ini
tidak menyerah akan kegagalan ya. Kegagalan ini bisa menjadi sebuah proses atau perkembangan untuk kemajuan dari diri mereka. Kadang dalam kegagalan itu bisa kita harus belajar lebih konsisten lagi atau lebih ditekuni lagi. Tapi di satu sisi juga kita mempelajari bahwa tidak hanya konsisten, tapi adanya strategi atau cara tempuh yang bisa kita ambil. Dan selain itu, tidak selamanya kita harus mengejar perkembangan kita secara sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk melakukan hal itu. Itu saja cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa lebih berprogres dan lebih maju lagi dalam menjalani semua situasi yang kita miliki. Saya Lia Liliana, pamit undur diri. Bye!